Sudah diganti dulu ya, sudah diganti dulu ini sebelum tanggal. Cek. Sikit apa? Belajar pada suara. Cek dulu, cek. Kalau Pak saya senang dulu ya. Pengairan. Sambil nunggu teman-teman yang lain dulu ya kak ya, nanti baru kita mulai. Masih baru 6 orang yang masuk. Sponsornya buaya. Buaya gunung. Buaya di gunung loh. Kalau di sini pancake buaya bersama Coba. Katalas. Apa bukan Pak? Buat sponsor itu ya Pak. Sponsor itu ya. Berarti sebagai anu Cuma di sepadu soalnya, duitnya minus loh ya. Kalau beli sponsor Pak Ses, dari SDA. Cililah ya. Iya. Karbu lah karbu. Hah? Karbu. Gak apa ya. Kata kelompok apa? Kayak stop ya. Lah anu, jangan kena pe. Minus tuh. Itu Pak Muskon. Pambon. Pak Tarjo hari ini kaosnya agak biru tak? Baru, Pak. Oh ya sama. Sama. Hari ini biru kaosnya. Mbak Tarjo happy, Mbak Tarjo. Ya, tenang aja, Pak. Santai aja. Baru untuk 10 juta kok. Wah. Sudah, cuman yang khusus BK itu enggak ada. Jadi BK itu sama SD, yang TK itu juga. Iya, khusus UND. Makanya kan pas itu kan agak kesulitan itu karena yang BK itu saya salah itu enggak ada yang BK. Nah, waktu Zoom kemarin itu kita baru bikin yang sama BK itu Pak. Nah, itu baru kita bikin grup. Yo, jangan. Nah ya, mau bocah masuk ke sini kan kono. Yang tahu nomornya Kak Indah nanti sisa suruh nanti ya, kemarin soalnya sudah nggak kelihatan, nanti kasihan nggak kelihatan lagi di sini, nanti malah ke pantau BVKP sudah 2 kali, malah kasihan nanti. Mbak Titik punya nomornya Mbak Indah ya? Kak Yoyo yang punya. Iya Kak, sudah saya telepon. Ya ini. Ini kan kemarin sudah nggak kelihatan di rekaman, ini nggak kelihatan lagi ya, nanti malah kepantau. Kalau kita masuk nanti dia ngapain dulu? Siap Kak. Sesi orang. Wani to yo, bertahap situasi deh.
Iki rong tahun kas ora kepala sekolah. Ayo. Tak terno Pak aku cek bos. Tak terno, Pak. Apa yang malah nggak kira? Iya menang aja. Buat kita kalau orang sini uang. Ayo sampai sih. Untuk tanggal mainnya. Satu menit lagi nanti kita mulai ya Kak ya. Ya harus visualnya. Makasih. Makasih dan senang Pak lahir kalau ada. Alhamdulillah. Botol. Asup bludak ya. Bludak itu nih konsep. So, pakai ekopre nak loro Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak sekalian ya. Kita mulai saja untuk kegiatan tatap maya kita pada hari ini ya. Agar kegiatan tatap maya kali ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa. Nanti saya minta tolong Kak Gunedi ya Kak, urutannya nanti mimpin doa ya. Monggo Kak Gunedi, saya silakan. Siap untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Kak Gunedi. Kita langsung aja untuk tatap maya pada hari ini. Izin saya untuk share screen ya. Enggak, skupnya tak ngerti. Bentar ada yang masuk ya. Masuknya itu kok ya, Pak. Itu sama gitu. Ya, untuk kegiatan tatap maya pada hari ini, kita ini akan membahas mengenai aksi nyata yang mungkin akan kakak-kakak nanti lakukan ya. Aksi nyata yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Ini merupakan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga ya. Jadi hari ini kita mengupas tuntas mengenai aksi nyata yang nanti akan kita buat, yang dimana itu mengenai praktek pembelajaran yang kakak-kakak nanti lakukan ya. Itu terus ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu.
untuk kita semua di ruang virtual ini. Untuk pada hari ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Ya. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya. Jadi nanti kita fokus dengan materi apa yang sudah kita pelajari selama ini, agar aksi nyata yang kita lakukan nanti bisa efektif, ya, sesuai dengan materi-materi yang sudah kita lakukan atau yang sudah diberikan, ya, di hari sebelumnya. Itu doa bersama tadi sudah kita kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Saya harap yang penting kita mengondisikan jika kita keluar dari ruang tatap maya ini, kakak-kakak sekalian berusaha untuk masuk kembali, ya, karena di dalam kegiatan kita ini itu kita direkam, ya, yang nantinya rekaman tersebut akan dikirim ke BPGP. Ya, itu. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, ya. Jadi kita merefleksikan materi-materi yang sudah kita pelajari, ya, itu. Terus yang kedua, memahami penugasan aksi nyata, ya. Jadi nanti kakak-kakak paham mengenai tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak kerjakan nanti, ya. Ini merupakan tugas utama juga, ya. Selain nanti bukti karya, aksi nyata seperti itu, ini juga merupakan tugas utama. Maka dari itu kakak-kakak saya harap nanti waktu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya, semaksimal mungkin, gitu aja. Agenda kita nanti kita merefleksikan koneksi antar materi yang sudah kita pelajari, ya, di materi-materi sebelumnya kemarin yang kita pelajari. Terus yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Nanti saya akan menjelaskan gimana kriteria-kriteria dan tahapan-tahapan mengenai tugas aksi nyata. Ya, di sini nanti tidak ada bekerja kelompok atau apa, kita cuma membahas untuk pekerjaan tugas aksi nyata, kakak-kakak sekalian. Ya, yaitu ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJUK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa itu 20 menit. Yang ketiga, dialog, ya, diskusi dan tanya jawab mengenai tugas yang nanti akan dibuat. Jika ada yang tidak paham, nanti kita di sesi dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab 7 menit baru kita penutup. Tuh. Itu agenda kita pada hari ini, ya. Kita ke refleksi. Di sini kita akan merefleksikan kembali mengenai koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2, ya. Untuk paket modul 1 sendiri, apakah kakak-kakak masih ingat di mana paket modul 1 itu ada 6, ya, 6 pembelajaran, yaitu 1.2 sampai 1.2 sampai 1.5, ya, yang dimana pertama, waktu kita pembelajaran pertama kita mempelajari mengenai 1.1, yaitu mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri, ya. Itu yang dipelajari kakak-kakak sekalian mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJUK, yang dimana itu kita diberikan materi mengenai refleksi framework. Apakah masih ada yang ingat mengenai refleksi framework? Kira-kira Kak, ada berapa kemarin? Ada yang ingat nggak refleksi framework itu ada berapa kemarin? Framework dibagi menjadi berapa kemarin? Ada yang ingat kira-kira kakak-kakak? Ya, iya.
Ada yang ingat nggak kira-kira? Kalau ada yang ingat bisa resen. Kak Tri. Ada 3 kayaknya Kak, kalau nggak salah. What, so what, itu enggak ya? No what itu. Ya. Nah, Kita mengilang kembali framework kemarin kan ada 2 ya. Framework ada 2 framework Gibbs sama Burton. Gibbs. Ya. Gibbs. Yang Burton itu dibagi menjadi 3 tahap, what, so what, sama no what. Yang Gibbs itu ada 6 ya, yaitu kita mendeskripsikan, terus perasaan kita, evaluasi, kemudian analisis, kesimpulan dan tindak lanjut ya. Itu dulu intinya. Kita dalam modul 1.1 mempelajari mengenai refleksi, yang dimana setiap pembelajaran kita itu kita harus merefleksikan sehingga kita tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin yang buruk untuk bisa kita perbaiki dan yang baik bisa kita tingkatkan lagi ya. Itu terus di modul 1.2 kemarin kita mempelajari mengenai aset. Setelah kita mempelajari refleksi, kita mempelajari mengenai aset, yang dimana aset itu ada beberapa ya. Mengenai aset ada 7 aset ya yang perlu kita tahu. Aset-aset sekolah ya, saya harap kakak-kakak itu masih ingat, yang dimana itu masih ada aset manusia, terus aset sosial, ada juga aset fisik. Nah, terus apa lagi Kak? Kira-kira politik ya, modal politik, finansial, sarana dan prasarana ya. Itu sarana prasarana itu masuk ke dalam fisik ya. Ya, itu. Terus ada agama dan budaya. Ya. Saya yakin kakak-kakak sudah paham mengenai aset-aset tersebut. Kemarin jenengan disuruh melihat atau apa sih aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Terus di modul 1.3 setelah kita mempelajari mengenai aset, kita mempelajari mengenai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, yang dimana itu ada pembelajaran apa Kak kemarin Kak? Berdiferensiasi. Itu yang 1.3. Terus di modul yang 1.4 kita diajari, setelah kita tahu di mana itu pembelajaran berdiferensiasi, kita diberikan pembelajaran mengenai isu-isu yang ada dalam pembelajaran PJOK. Masih ingat ada 3 apa aja Kak kemarin Kak? Isu gender, terus eksklusivitas, isu gender, isu eksklusivitas dan isu sama disabilitas. Isu-isu yang ada saat kita itu dalam pembelajaran, yang dimana eksklusivitas itu perbedaan yang ada pada peserta didik. Intinya bukan disabilitas ya, ada fisik panjang, pendek, terus kurus ya, normal, sama gemuk, seperti itu. Terus ya disabilitas itu anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Yang gender perbedaan antara cewek dan cowok, wanita dan pria. Karena di dalam pembelajaran olahraga itu sering jadi iri, harus kita membedakan ya. Jadi kita diajari seperti itu tadi di modul 1.4. Kemudian di 1.5-nya kita diajari mengenai materi pengembangan kurikulum PJOK ya, yang dimana pengembangan kurikulum PJOK itu kita diajarkan mengenai teknik atau tahapan backward design. Masih ingat Kak, backward design itu kemarin berapa tahapannya? Kita menentukan apa dulu kemarin backward design? Saat pembelajaran kita harus menentukan 3 langkah kemarin. Yang pertama, backward design. Ada yang masih ingat? Bisa resen?
Yang pertama kita harus mengidentifikasi CP. Yang CP kemudian kita rubah menjadi apa, Kak? Kita rubah ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dimana kita sesuaikan dengan lingkungan yang Tujuan pembelajaran. ada di sekitar. Tujuan pembelajaran. Tuh. Kalau dari pusat biasanya dari pendidikan, dinas pendidikan atau dari pusat kita kan dapatnya CP ya Kak ya. Kita dapatnya CP, kemudian kita bersama-sama bedah, kita menjadi suatu tujuan pembelajaran yang dimana kita sesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi setiap pembelajaran PJK di suatu daerah itu berbeda-beda ya. Itu kalau tujuan pembelajaran mungkin di daerah kita yang tidak ada laut, tidak ada itu berbeda dengan tujuan pembelajaran dari daerah yang ada di pesisir seperti itu. Ya, itu. Terus untuk paket modul 2 sendiri ya, masih ada paket 1.6 yang kemarin itu kita diajari mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran. Ya setelah kita itu kemarin mengembangkan kurikulum PJOK yang dimana CP kita buat jadi tujuan pembelajaran. Terus kita tahu tujuan pembelajaran, terus kita disuruh merencanakan pembelajarannya mengenai dengan teknik backward design. Yang dimana kita merencanakan pembelajaran itu kita mulai dari yang pertama apakah? Saat kita mau membuat suatu langkah-langkah pembelajaran atau modul ajar, biasanya kita melihat apa dulu Kak? Menurut backward design. Tentukan tujuannya. Tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran. Habis tujuan kita membuat asesmen pembelajaran. Kemudian baru kita membuat langkah-langkah pembelajarannya. Itu adalah menurut teori backward design. Dari tujuan kita membuat asesmennya, kemudian baru kita membuatkan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita berikan. Menurut backward design. Saya harap kakak-kakak masih mengingatnya. Ya, ini sedikit penguatan dari saya agar nanti kakak-kakak saat mengerjakan aksi nyata tahu mengenai tahapan-tahapan yang ada, ya, yang sudah saya kuatkan kembali, ya secara ringkas tadi dari modul 1.1 sampai 1.6. Tuh. Terus di modul 1.2 kita kemarin diajari mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, saya harap kakak-kakak juga masih ingat, nanti juga bisa membuka modul kembali, yang dimana pengajaran yang efektif itu terdiri dari beberapa aspek kemarin Kak. Ada berapa aspek Kak? Yang seperti ini tadi apa? 9 aspek pembelajaran. Nah, nanti di sesi ini kita tidak ada tugas kelompok, tidak ada tugas apa. Intinya kita tanya jawab. Jika tidak ada yang resen, nanti saya akan menunjuk kakak-kakak sekalian. Saya harap kakak-kakak sekalian bisa menjawab dengan apa yang kakak-kakak tahu. Ya, tuh yang penting mengutarakan setahu kakak aja. Nanti kita semua meluruskan atau menguatkan kembali. Ya, nih. Kita langsung ganti ke slide berikutnya. Ya, tadi di modul 2, ya, yang pertama kita mengajar mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini ya, yang ditanyakan, sejauh apa sih pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kira-kira ada yang masih ingat enggak, Kak? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya. Ini modul 2.1 kemarin. Yang diingat kakak-kakak sekalian, apa dari pemahaman yang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kak Munaji, monggo silakan Kak Munaji. Pemahaman saya, ya. Pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Nah,
tercapainya tujuan pembelajaran. Kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kalau dalam pembelajaran yang kita pelajari kemarin itu dalam pembelajaran kita harus terdiri beberapa aspek kemarin ya Kak ya. Ada yang masih ingat Kak? Ya. Beberapa aspek itu. Yang 9 pertama aspek, 9 apa yang aspek, Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Tujuan. Yang kedua apa? Pembelajaran Yang kedua peran serta aktif. Peran serta aktif. Peran serta aktif. Yang ketiga, yang ini apa kemarin? Pemrograman dan Berdiferensiasi. ya berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Terus yang seperti ini apa kemarin? Ya. Pemrograman, Progres dan penahapan konten. tahapan konten. Tahapan. Yang kemarin seperti ini apa? Apa kemarin? Kak, Masih ingat nggak nggak? kelihatan apa? Yang seperti ini loh Kak. Yang kelima apa yang kemarin yang dapat 5? Yang kelima Pak Tarjo. Yang seperti ini. Pak Tarjo 6. Kemarin siapa? Pak Tarjo 6. Hah? Pak Tarjo 6. Hah? Saya ke-7 soalnya. Yang kelima siapa kemarin yang seperti ini Berarti- sebelum Pak Yang Tarjo? kelima ya saya ya. Iya. Yang kelima saya. Apa Pak? Apa Naji? Apa Kak kemarin yang kelima Kak? Saya sama Mas Rosi. Pak yang Rosi. kemarin ini. Kasih kira-kira Apa, Mas? apa kemarin? Seperti ini yang kelima. Itu loh, Dan aspek. anu gerak-gerak Kak. Gerak. Penjelasan Yang dan lari-lari itu loh Kak. Yang lari-lari. Apa Penjelasan ya? dan gerak apa gue? penjelasan dan demonstrasi Yang keterangan. lari-lari. Diferensial. Tangan diangkat loh. Terus yang kemarin ada seperti ini siapa kemarin? Umpan balik. Man balik. Terus yang seperti ini Komunikasi yang efektif. Dan evaluasi. komunikasi yang efektif. Terus ini yang kemarin Kak Firta sama Kak Isi apa kemarin? Penilaian dan Penilaian, evaluasi. Pak. Penilaian dan Evaluasi. 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 Yang terakhir kemarin semuanya bareng-bareng. Evaluasi dan Keselamatan. Keselamatan kan? evaluasi dan Evaluasi dan keselamatan. Jadi nanti kalau kita melakukan aksi nyata, mungkin 9 aspek tersebut bisa dimasukkan di dalam pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Yang dimana ada tujuan pembelajarannya, keterlibatan aktif siswa, terus ada pengajaran berdiferensiasi seperti itu ya, dan yang lain sebagainya. Kak Tri, monggo Kak Tri. Ada yang ditanyakan Kak Tri? Izin bertanya Kak. Iya Kak. Izin, ketika nanti aksi nyata itu kan kita memasukkan 9 aspek itu ya. Apakah kita juga menjalankan sama anak? Gimana anak nanti kita harus itu ya, harus ada terjadi umpal balik, kita harus yang seperti ini atau hanya cuma apa ya, yang penting cuma melakukan umpan balik kayak gitu. Enggak Kak, yang penting intinya jenengan ngajar, tahapan-tahapan tersebut dilihat sudah ada pada pembelajaran yang kakak lah. Yang penting jenengan ngajar secara kayak biasanya. Mungkin ada yang diperbaiki, itu seperti itu. Kalau kemarin kan mungkin ada asesmennya, kita buat asesmen otentik, nah, seperti itu. Ya, nanti untuk itu nanti saya jelaskan ya. Tuh, kita refleksi dulu mengenai modul-modul yang kita pelajari ya. Itu ya. Jadi pemahaman kita untuk pembelajaran efektif kemarin ada 9 aspek yang mungkin bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita ya. Yang dimana itu tadi ada umpan balik juga, komunikasi aktif dengan siswa, terus ada penilaian dan evaluasi. Yang terakhir keselamatan, kita juga harus menjaga keselamatan peserta didik ya. Ini untuk modul 2.1 Kak ya. Terus tadi yang menjawab Kak Naji ya. Slide berikutnya
Ini modul berapa kira-kira Kak kemarin Kak? Kakak masih ingat nggak? Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya, strategi mengajar yang ingat kakak-kakak apa? 2.2. Apa yang kita dapat kemarin mengenai strategi mengajar Kak? Apa aja yang diingat? Kemarin jenengan melakukan apa di 2.2 ini? Kira-kira. Kita ada mengajar apa Kak Anam? Strategi mengajar PJOK yang berprinsip berpihak pada peserta didik yang menyenangkan dan bermakna Kak. Ya, yang kita pelajari itu ya kemarin ya tujuannya ya. Lah, terus intinya isinya apa kemarin kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Kita mempelajari apa? Pengajaran non instruksional dan instruksional. Masih ingat nggak kemarin nggak? Jenengan praktek kan kemarin? Ya, kalau non instruksional itu pengajaran yang bagaimana kemarin Kak? Apa Kak? Non instruksional itu pengajaran yang bagaimana kemarin? Ya non instruksional itu contohnya pada pemanasan dan pendinginan. Ya. Di luar materi. Di luar materi. Nah, tapi kalau instruksional itu sudah masuk dalam materi. Yang dimana di dalam kegiatan strategi mengajar kemarin kita juga diajarkan mengenai macam-macam gaya mengajar. Macam-macam gaya mengajar. Saya mau tanya sekarang. Kak Yoyo, kemarin dapat gaya mengajar apa Kak Yoyo? Gaya mengajar apa kemarin? Masih ingat nggak? Komando. Gaya mengajar komando. Ya, di mana Kak Yoyo kemarin kan ngajar renang ya? Renang ya. Nah, itu. Ya, masih ingat. Saya harap kakak-kakak masih ingat di mana kita kemarin diajarkan juga di strategi mengajar ini ada bermacam-macam gaya yang kita pelajari. Ya, intinya dari gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik, terus gaya penemuan, penyertaraan, divergen, ya, dan gaya-gaya yang lain lah, ya. Itu setiap gaya tersebut memang efektif kita lakukan, tetapi kita harus menyesuaikan waktu dan materi yang kita ajarkan. Kita kan seperti itu kemarin. Intinya contohnya kayak Kak Yoyo, memang Kak Yoyo prinsipnya harus melakukan gaya komando untuk renang, karena renang ini merupakan materi yang berbahaya. Kalau peserta didik menurut kehendaknya sendiri, tidak menurut kita sebagai pengajar, itu ya membahayakan ya. Tetapi kalau gaya komando dipakaikan untuk materi senam itu tidak cocok, nanti anak-anak tidak bisa berkreativitas. Tergantung materi-materi yang kita berikan ke peserta didik ya. Setiap gaya 11 gaya mengajar itu akan efektif jika diletakkan pada materi dan waktu yang tepat ya. Tuh. Kemarin ada beberapa gaya itu. Saya harap kakak-kakak masih ingat ya. Kita lanjut ke slide berikutnya lagi. Nah, yang di sini adalah model pendidikan gerak. Kemarin modul berapa Kak? Masih ingat nggak? 2.3 Kak. 2.3. Apa yang kita pelajari mengenai model pendidikan gerak? Pengertian pendidikan gerak, landasan filosofi, kerangka model pendidikan. Ya, tapi inti yang kita pelajari kemarin dari model pendidikan gerak itu ya konsep ada konsep ruang, ya. Terus ada usaha,
ada keterhubungan. Ya, itu di mana di dalam pendidikan gerak pada peserta didik itu ada beberapa konsep ya yang mungkin harus kita perhatikan. Ya, pendidikan gerak itu dibagi menjadi 4 konsep. Yang dimana itu ada konsep tubuh, ya, apa yang bergerak. Ya. Jadi setiap peserta didik pasti ada konsep tubuh karena dia memiliki bagian-bagian tubuh yang bisa untuk digerakkan. Tuh. Ya. Itu konsep tubuh. Apa sih yang bergerak? Tangan, kepala, seperti itu. Itu masuk ke dalam konsep tubuh. Kalau konsep ruang itu di mana dan arah mana gerak itu akan dilakukan. Itu masuk dalam kategori konsep ruang. Terus kalau konsep yang usaha, bagaimana gerak itu dalam konsep usaha, bagaimana gerak itu akan ada yang masih ingat enggak kira-kira konsep usaha kemarin mengenai konsep usaha? Ada yang masih ingat enggak? Konsep usaha itu bagaimana gerak yang membutuhkan energi, Pak. Ya, dilakukan. Ya. Bagaimana sih gerak itu dilakukan? Ya, itu masuk dalam konsep usaha. Ya. Itu di mana tadi ada yang berlari kemarin. Ya, masuk konsep usaha juga. Ya. Orang tarik tambang masuk konsep usaha juga. Ya. Kalau keterhubungan Kak kemarin, yang keempat ada konsep keterhubungan yang dimana konsep itu dilakukan dengan siapa dan menggunakan alat apa. Jadi gerakan tersebut tidak dilakukan satu orang, lebih dari satu orang. Saya harap kakak-kakak itu juga masih ingat mengenai model pendidikan gerak yang dibagi menjadi 4 tahapan, ya, atau 4 konsep, ada usaha, ruang, keterhubungan, ya, seperti itu. Itu di modul berapa Kak tadi Kak? 2.3. Nah, kemudian 2.4 kita kemarin apa Kak? Ada Komponen kebugaran Kak. Nah, komponen kebugaran, betul sekali ya Kak mengaji. Komponen kebugaran apa aja yang kita pelajari? Ada kecepatan, kelentukan, kekuatan, keseimbangan, kemudian ada kardiorespiratori. Ya. Jadi di mana di slide modul 2.4 kita diajari mengenai model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran itu kita diajari mengenai komponen-komponen yang ada pada kebugaran tubuh manusia. Ya, mana kakak-kakak kemarin ya, di mana kakak-kakak kemarin komponen-komponen kebugaran sudah diajarkan membuat suatu permainan yang berhubungan dengan kebugaran tubuh seperti itu. Terus kakak-kakak disuruh menghitung intensitas latihan, jadi dari denyut nadi dihitung berapa. Terus denyut nadi maksimal itu 200 berapa Kak kemarin Kak denyut nadi maksimal Kak? 265. 220 dikurangi usia. Ya, 220 dikurangi usia. Kita denyut nadi kita selama 1 menit melebihi itu sudah dikategorikan tidak normal. Tidak normal. Ya, dari 220 dikurangi usia. Iya ya, itu. Ya, jadi kakak-kakak bisa memahami seperti itu juga ya. Jadi secapek apapun kita, jika kita tidak melebihi denyut nadi dari 220 dari dikurangi usia kita, itu masih tahapan kita normal.
Ya, tapi kalau sudah melebihi, ya sudah. Tapi ya saya juga tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita melebihi, kan itu. Ya, itu sudah rumus dari penghitungan kebugarannya. Itu, ya. Mungkin kakak-kakak juga masih ingat soal itu, bisa diajarkan juga pada peserta didik kita cara menghitung denyut nadi itu ada juga dari tangan sama dari leher kemarin, ya. Leher. Ya. Terus yang berikutnya setelah kita membuat mengenai kebugaran jasmani, ya, terus kita membuat permainan mengenai kebugaran jasmani, kita diajarkan juga membuat apa Kak kemarin Kak? Program latihan. Ya, program latihan sederhana. Yang dimana program latihan sederhana itu bisa kita terapkan atau kita kasih tahu ke para peserta didik, ya, agar mereka nanti secara mandiri bisa dilakukan di rumah. Dan ya, kita sebagai guru pendidikan jasmani pada dan pendidikan kebugaran khususnya itu tidak bertujuan untuk membugarkan murid ya Kak. Jadi kita melatih anak itu mengenai kebugaran jasmani itu tidak secara langsung kita anak itu akan bugar, itu memberikan apa gerak-gerak yang benar manfaatnya, ya, manfaat, ya, itu. Jadi nanti anak-anak yang melakukan secara mandiri di rumah. Karena dalam pembelajaran tidak mungkin kita secara 2 kali pertemuan anak itu langsung bugar tubuhnya, kan tidak mungkin, ya. Kita itu. Jadi kita cuma mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar. Bagaimana menjadi bugar, bukan membuat anak itu bugar secara langsung. 2 kali pertemuan langsung bugar, kan tidak mungkin. Ya. Tuh, nanti selanjutnya mereka lakukan sendiri di rumah. Ya, kalau di sekolah tidak mungkin. Seperti halnya kita mengajari bola voli, tidak mungkin dia langsung menjadi atlet. Dia perlu latihan di luar sekolah. Karena pertemuan materi bola voli setahun cuma 2 atau 3 kali, nggak mungkin dia langsung jadi atlet. Itu tadi mengenai model pendidikan kebugaran. Tolong diingat kembali, ya. Ini kita sifatnya refleksi, ya. Kita di sini sifatnya refleksi. Tatap maya ini kita mengingat modul-modul yang sudah kita pelajari dan mengaitkannya, ya. Terus yang berikutnya, slide berikutnya yang kita pelajari terakhir di pertemuan tatap muka kemarin mengenai sport education model, ya, SEM. Ya. Saya pengen tanya, bisa resen, apa sih yang kakak-kakak pahami selama ini mengenai SEM setelah kita mempelajari materi SEM kemarin? Ya, apa Kak? SEM itu apa? Kak Tri Marianto, apakah kemarin Kak? Ya, terima kasih Kak. Setelah mempelajari SEM, saya itu bisa mengetahui yang dimana kita diajarkan untuk mengelola semua kegiatan yang dimana dari menjadi panitia, menjadi atletnya, menjadi semua pesertanya. Jadi di sini kita diajari yang dimana untuk membuat sebuah kegiatan yang menarik di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Tri. Ya, untuk Kak Anam, coba Kak, yang Kakak pahami mengenai SEM kemarin. Untuk STEM ya Kak, bersama memberikan ini kesempatan pada peserta didik untuk berperan sesuai dengan kehidupan nyata di daerah masing-masing, ya, untuk memilih peran serta bertanggung jawab pada pilihannya melalui aksi pengembangan kompetensi siswa di dalam masyarakat. Ya.
Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang kakak berikan ya. Memang intinya Sam itu agar kita anak itu terlibat aktif semua, tidak ada anak yang sesukanya sendiri. Jadi anak itu berperan dalam semua materi yang kita ajarkan ya. Fungsinya seperti itu, yang dimana model dari kurikulum serta instruksi yang bertujuan ini memberi pengalaman otentik. Jadi anak memiliki pengalaman yang otentik. Pengalaman itu akan ada sepanjang hidupnya, itu akan dia ingat ya. Itu untuk mengukur pemahaman dan keterampilan untuk anak saat berolahraga ya. Itu adalah Sam ya. Jadi pengalaman yang mungkin tidak terlupakan. Oh ya, saya pernah menjadi ini ya. Oh ya, saya pernah seperti ini. Jadi ini juga meringankan tugas guru juga. Guru cuma memantau sebagai fasilitator, cuma mendampingi. Semua dilakukan oleh peserta didik ya. Itu memang konsep dari kurikulum Merdeka ini. Itu diharapkan anak itu bisa berkreativitas ya. Dan dia memiliki pengalaman yang otentik, yang dimana itu pengalaman tersebut itu akan teringat terus ya, dari nanti dia setelah lulus sekolah sampai ya intinya sepanjang hayat seperti itu Kak ya. Itu ya. Kemudian terus dari materi 2.5 terus materi terakhir ya, saya ini tolong dipahami lagi ya, sport education model. Saya yakin kakak-kakak sudah paham karena ada prakteknya kemarin. Jadi saya yakin kakak-kakak paham. Ya, jika kita menerapkan ini, tidak ada anak yang ngisor wit utak-utak lemah ya, orang anak yang turunan sak karepe dhewe ya, seperti itu. Intinya mereka akan dikasih tanggung jawab dengan apa yang mereka berikan per kelompok ya. Terus berikutnya materi terakhir yang kita pelajari kemarin, kita mengenai asesmen otentik. Ada yang tahu nggak Kak asesmen otentik kemarin apa yang kita pelajari kemarin? Apa sih asesmen otentik? Kak Tarjo. Ya, asesmen otentik itu Pak. Itu pembelajaran yang sifatnya nyata, baik dari permainan, gerak dan lain sebagainya, semuanya dalam koridor nyata, Pak. Iya, terima kasih Kak Tarjo ya. Ya. Itu ya memang benar apa yang dikatakan Kak Tarjo, di mana itu asesmen otentik itu mencerminkan tugas ya, tugas atau situasi nyata yang kita berikan kepada peserta didik ya, dalam konteks untuk mengukur pemahaman peserta didik. Itu adalah asesmen otentik. Jadi dia itu melakukan gerak nyata ya, bukan penilaiannya melewati kun, itu latihan, bukan gerak nyata, bukan asesmen otentik. Tapi asesmen otentik dia itu melakukan permainan sepak bola sesungguhnya, kita sebagai guru melihat dan menilai tendangannya sudah benar apa enggak. Dari seperti itu peserta didik akan memiliki tanggung jawab, dia berusaha agar timnya menang. Jadi dia akan melakukan gerakan yang semaksimal mungkin ya. Beda kalau kita melakukan penilaian melewati kun seperti ini, pasti saya yakin ada yang penting aku bisa melewati ya, seperti itu, pasti seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan asesmen seperti ini bisa meningkatkan keefektifan siswa dalam melakukan suatu gerak ya. Itu ya Kak ya. Itu untuk asesmen otentik. Dari modul 1.1 Kak Munajim, monggo Kak bisa apa? Ya, sebelum dilanjutkan Kak, Mbang tanya. Ya Kak. Untuk asesmen otentik itu berarti ya kemungkinan besar hanya dilakukan pada olahraga permainan Kak ya. Asesmen otentik itu Kak ya. Ya. Gerak nyata ya Kak ya. Gerak nyata mungkin juga bisa dilakukan enggak Kak?
kita bisa melakukannya di dalam lompat lompat tinggi, lompat jauh, ya. Dia itu melakukan mungkin saat kita tahapan-tahapannya kita memberikan latihan lompat jauh, kita penilaian-penilaiannya melakukan latihan-latihan melompat-lompat dulu, ya. Terus melompat dengan 2 kaki langsung atau berapa, ada tahapan-tahapannya Kak ya. Sebenarnya kita itu sudah melakukan penilaian asesmen otentik ya, tapi kita baru tahu kalau kita itu melakukan. Contohnya jenengan waktu mengajarkan anak-anak penilaian lompat tinggi pasti menggunakan alat lompat tinggi yang sesungguhnya, kan gerakannya itu. Tapi kadang ada guru dia penilaian basket, penilaian sepak bola, penilaiannya cuma sekedar anak melakukan lari bola kita melihat seperti itu kan Kak. Tapi di situ anak-anak suruh melakukan kegiatannya. Ya. Kayak seperti lompat jauh mungkin kita sudah melakukan asesmen otentik itu karena mereka melakukan gerak nyata memang. Tapi yang dimaksud dari asesmen otentik ini jika ada guru-guru dari kakak-kakak sekalian masih menggunakan asesmen yang tidak menggunakan gerak nyata. Contohnya dalam pembelajaran mungkin kakak-kakak lempar ya, lempar atas, lempar datar, lempar bawah. Langsung aja asesmennya nanti kita melakukan kasti ya, seperti itu. Kita lihat ya kekompakan mereka itu. Ya. Lempar atas, lempar datar, lempar bawah kita anggap itu latihan. Kita berikan umpan balik ya. Asesmen kan benar yang dikatakan Kak Kamto, asesmen itu ada formatif sama sumatif. Kalau kita sebagai guru olahraga biasanya asesmen formatif itu gimana ya? Kalau kita dalam tengah-tengah pembelajaran kita kasihkan seperti itu memang bagus juga sih. Kita memberikan umpan balik itu termasuk asesmen formatif ya Kak. Di mana peserta didik itu akan tahu kesalahannya mereka dan mereka disuruh memperbaiki. Ya, itu dikasih di awal juga nggak apa-apa. Ya, itu. Terus yang kita bicarakan ini kan asesmen otentik. Ini efektifnya kita lakukan di akhir pembelajaran. Ya, yang dimana mereka melakukan gerak nyata setelah mereka kita ajari gerakan-gerakan yang ada dalam materi tersebut. Setelah mereka menguasai, baru kita melakukan asesmen secara nyata gerakannya. Ya. Dia bisa passing, dia bisa seperti servis, tapi dia tidak tahu permainan bola voli kan sama aja, ya. Itu. Walaupun asesmennya kita kasih, terus kita lihat passingnya sudah benar atau enggak. Tapi sebenarnya kita juga sudah pernah melakukan asesmen otentik tapi pada materi-materi tertentu. Ya, contohnya seperti lompat jauh itu kita melakukan gerak nyata. Ya. Contohnya kayak lompat tinggi kan seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan, mungkin ada yang bisa menambahi menurut kakak-kakak kita ini intinya di sini kita bedah bareng-bareng ya menurut pendapat kita masing. Pripun Kak Munaji? Berarti untuk asesmen otentik itu pada intinya adalah asesmen yang dilakukan setelah pembelajaran secara keseluruhan Kak ya? Iya, karena memang iya Kak. Kan nggak mungkin jenengan suatu misal kita mau belajar sepak bola kan dari tahapan-tahapan pengenalan menendang bola, menangkap bola, teknik dasar bola. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, kita kan dalam bentuk permainan. Iya. Nah, disitulah untuk penilaian asesmen dilakukan Kak ya? Iya, seperti itu Kak. Tapi kan sebenarnya Kak Munaji pun sudah melakukan asesmen otentik, tapi dalam materi tertentu kan Kak. Tapi kita tidak tahu kalau itu asesmen otentik. Seperti kita kemarin, gaya mengajar ini sudah kita lakukan, tapi kita nggak tahu baru ternyata ini gaya mengajar ini kan gitu. Kan gitu Kak. Oke. Ya. Oke. Udah paham Kak? Ya, udah paham ya Kak ya.
Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan kira-kira Kak? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Kita sudah 1 jam refleksi ini ya. 1 jam refleksi, saya harap kakak-kakak paham dari modul-modul yang kita pelajari kemarin. Dari kita diajari refleksi, mengingat pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita diajari mengenai aset yang ada. Sudah tahu aset, baru kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, kita dalam pembelajaran diajari isu-isu. Oh, cara mengatasinya gimana sih isu-isunya. Terus setelah isu-isu kita diajari mengenai pengembangan. Oh, berdiferensi kita sudah benar enggak sih? Ya, kita diajari pengembangan. Oh, lakukan tujuan pembelajaran dulu, baru asesmen. Sebenarnya ini terkait Kak. Urut ya kita pembelajarannya. Setelah kita tahu langkah-langkahnya, kita disuruh melakukan pembelajaran yang efektif dengan tahap-tahap ini. Kita koreksi lagi, oh sudah ada tahapan-tahapan ini ya kira-kira. Dari tahapan-tahapan pembelajaran yang efektif itu, kemudian di modul 22.2 kita diajari mengetahui strategi mengajar. Oh, materi ini kita gunakan gaya mengajar apa ya? Wah, aku lagi lompat tinggi, harusnya komando ini. Kalau enggak pasti bahaya anak-anak melakukan sendiri. Enggak ketiban mistar atau gimana ya, seperti itu. Ya. Terus dari pembelajaran itu baru kita diajari mengenai pendidikan gerak, terus kebugaran, cara mengukur. Ya, setelah melakukan kebugaran semuanya kita dapat, kita diajari mengenai SEM, di mana anak-anak terlibat aktif ya, terlibat aktif dalam pembelajaran SEM ya. Tuh. Baru terakhir memang pembelajaran terakhir di asesmen otentik ya. Tuh, mungkin bisa jenengan melakukan asesmen otentik itu tidak harus secara sama persis ya Pak ya. Bisa kita modifikasi. Soalnya di setiap sekolah pasti peserta didik kita itu berbeda-beda. Ya, itu. Mungkin ada SD yang peserta didiknya 5, tak gawe asesmen otentik dengan SEM sing siji dadi wasit, sing loro lawanan. Engko gawange digawe gawang karo sepatu ya, seperti itu. Dia tekniknya sudah benar enggak? Kan seperti itu kan juga bisa Kak. Ya. Itu modifikasi, jumlah peserta didiknya 5 atau berapa. Ya pintar-pintarnya kita sebagai guru lah. Ya, intinya semua anak itu terlibat aktif. Terus kita lanjut saja ke slide berikutnya mengenai aksi nyata yang akan kita buat. Ya, di sini saya akan menjelaskan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, itu adalah tujuannya. Terus penjelasan tugas aksi nyata ya Kak ya. Ini saya akan menjelaskan tugas aksi nyata yang nanti kakak lakukan ya. Ini merupakan tagihan ya dari tugas utama kita ya. Saya harap kakak-kakak juga mengerjakan secara maksimal ya, seefektif mungkin dari apa yang kakak-kakak dapat dari materi-materi yang sudah diajarkan ya. Tadi saya sudah merefleksikan, sudah mengulang kembali. Mungkin kakak-kakak ada pandangan-pandangan, gambaran-gambaran ya. Mungkin nanti bisa diterapkan saat kita melakukan aksi nyata tersebut. Yang pertama ya, pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Ya, jadi kakak-kakak nanti mengimplementasikan, mempraktekkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak ampu.
yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi kakak-kakak nanti membuat videonya, ya, videonya. Di video nanti akan saya nilai lewat LMS, ya, saya lihat satu per satu. Terus Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Jadi harus ada proses refleksinya juga. Ya, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, itu tadi mungkin bisa menggunakan 4 apa kemarin, terus topi, 5 topi, atau mungkin bisa menggunakan backward design, bisa Burton maupun Gibbs, ya, yang kakak pahami saja menurut yang sudah kakak dapatkan di materi-materi sebelumnya. Tuh, jadi harus ada refleksi juga. Terus pengantar tugas, ya, pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman yang kakak pahami di materi-materi sebelumnya, yaitu materi 1.3 ya kayak kemarin. Tuh, salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, ya. Tuh, ya, 3 aspek berikut: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, tuh, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi 3 aspek tersebut ini ada 3 aspek yang akan, ya, menuntun kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama tadi Kak, ya, itu ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Mungkin kita bisa melihat aset yang ada, ya, yang kita sesuai. Contohnya seperti kemarin Kak, dari Kak siapa ya, Kak Titi atau Kak apa siapa kemarin, di sekolahnya ada lapangan futsal, ya. Kalau permainan sepak bola tidak diajarkan, yo eman-eman, karena di lingkungan di situ kan ada lapangan futsal. Mungkin anak-anak bisa, oh dari lapangan tersebut anak-anak bisa memanfaatkan seperti itu, ya. Tuh, oh ya, aset itu tuh termasuk aset, ya. Itu jadi anak-anak bisa terbiasa dengan sepak bola tersebut atau dengan futsal karena di situ sudah ada lapangannya, ya. Tuh. Terus yang kedua itu menerapkan strategi pembelajaran peserta didik, ya. Jadi setelah kita tahu yang ada pada sekolah kita, baru kita merencanakan pembelajaran berdiferensiasinya. Tuh, bisa sesuaikan dengan aset yang ada, ya. Tuh. Terus yang ketiga baru merancang dan melakukan asesmen otentik. Jadi nanti ada penilaian juga yang dilakukan kakak-kakak sekalian, tapi penilaiannya yaitu asesmen otentik, ya. Tuh. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan nilai oleh fasilitator berdasarkan RPP. Jadi jenengan nanti membuat RPP-nya dan modul ajar, ya. Mungkin dari RPP atau modul ajar kakak-kakak sekalian itu sudah mencakup 3 aspek itu, jenengan kumpulkan tidak apa-apa, tinggal jenengan membuat videonya, tapi harus menurut RPP dan modul ajar ya Kak, ya. Maksud RPP ini materi ini bola voli, jenengan video pembelajarannya yang dikirim lompat tinggi kan beda, ya, harus disamakan. Terus rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal. Intinya ada pemanasan,
ada mengumpulkan peserta didik seperti itu. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti 30 menit tanpa edit ya Kak ya. 30 menit maksimal. Nah, berarti maksimal kegiatan intinya itu 30 menit ya. Tuh. Terus kegiatan pembelajaran akhir itu tidak ditentukan waktunya ya, nanti bisa mengondisikan sendiri kakak-kakak yang di sini yang diterapkan waktu pembelajaran inti ya. Tahapan-tahapannya, rancangan-rancangan jenengan ya. Terus yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran jenengan refleksi apa sih yang kurang dalam pembelajaran kita, saya ya, bisa menggunakan refleksi-refleksi yang sudah diajarkan di materi sebelumnya. Yang kelima, testimoni peserta didik. Jadi ada video dari peserta didik yang jenengan nanti setelah pembelajaran yang Pak Guru lakukan tadi, Nak, kamu coba Ulfa, kira-kira gimana menurut pendapatanmu? Pembelajarannya menyenangkan, ya, pembelajarannya ini. Ya. Membuat saya menjadi lebih paham, mungkin bisa seperti itu. Jadi ada 5 kegiatan itu, kegiatan awal, inti, terus akhir, kemudian refleksi, ya, baru testimoni. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator tidak perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video. Itu yang saya maksud tadi. RPP-nya lompat tinggi, ya harus lompat tinggi videonya. Dari sini ada yang ditanyakan Kak, kira-kira Kak? Sudah punya gambaran ya Kak ya? Ada yang ditanyakan Kak? Kak Tarjo. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan Pak, dalam kegiatan untuk kegiatan itu misalkan permain sepak bola, itu semua pelakunya itu siswa semua Pak. Misalkan wasit itu pelakunya juga siswa Pak, atau gimana? Pelakunya siswa? Iya, semuanya siswa Pak. Ya nggak apa-apa Kak. Yang penting jenengan bisa membaginya secara kita itu pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Intinya seperti ini ya Kak ya. Mungkin dari seandainya pembelajarannya jenengan itu siswanya ada 15, mungkin yang 5 bisa menjadi hakim garis, jadi wasit seperti itu. Jenengan cuma melihat gerakan-gerakan anak sambil menilai dia cara kerjasamanya, tendangannya. Mungkin dari jenengan menilai tendangan sama dribblingnya, terus jenengan asli caki kerjasamanya itu bagus, itu bisa menjadi tambahan nilai juga untuk peserta kita. Kan tergantung gurunya kan. Mungkin seperti itu. Kak Munajat ada yang tanyakan Kak? Ya, terima kasih Kak. Ini mau bertanya untuk pembuatan video pembelajaran itu kan tadi maksimal 30 menit tanpa edit Kak ya. Kemudian, itu yang kegiatan inti ya Kak? Ya? Itu yang kegiatan inti saja. Yang 30 menit itu inti saja? Ya. Oke, kan terdiri dari pembelajaran awal, inti, kemudian untuk pembelajaran akhir. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi dan testimoni peserta didik. Ya. Untuk testimoni peserta didik kan kita jelas mungkin ada pernyataan dari siswa. Ya. Yang untuk refleksinya itu Kak, refleksinya itu nanti bentuknya yang bagaimana? Apakah ya dalam rekaman video itu atau bagaimana Kak? Refleksinya itu nanti dalam bentuk kan Kak ya. Kalau refleksi mungkin dalam bentuk jenengan sendiri ya Kak ya. Jadi setelah pembelajaran jenengan nanti minta video, jenengan mengungkapkan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa senang, kira-kira intinya juga testimoni dari Kak Munaji sendiri.
Anak-anak gitu. kelihatan aktif enggak, terus masih ada anak yang itu mungkin untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih ini kan seperti itu. Nah, itu juga dalam masuk dalam video pembelajaran Kak ya? Di videokan. Di video kan nggak apa-apa Kak. Iya. Habis itu jenengan gantian video apa peserta didik. Peserta didik kalian itu. Ya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak. Ada yang ditanyakan lagi Kak dari slide ini dulu, Kak Tarjo? Iya Pak, mau tanya Pak, refleksi itu misalkan umpan balik antara siswa dan guru. Jadi hasil pembelajaran itu kegiatan inti kita ngadakan refleksi umpan balik. Ya itu bisa divideokan atau tidak Pak? Bisa divideokan. Mungkin dari refleksi itu pun bisa dengan sendiri, bisa kita dengan peserta didik juga. Setelah kita menutup, ya, terus apa? Intinya gimana anak-anak ya pembelajaran yang Pak Guru ini lakukan kemarin. Saya lihat tadi si ini masih kurang. Itu kan bukan refleksi di akhir pembelajaran, tapi untuk peserta didik, ya. Nggak apa-apa itu dimasukkan kategori soalnya di sini refleksinya tidak ada untuk peserta didik atau guru. Tapi saya lebih baik yang penting kayak tadi setelah lakukan pembelajaran ini saya melihat anak-anak sangat aktif ya karena saya melakukan pembelajaran dengan asesmen inilah anak-anak semuanya jadi tidak ini yang seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan membuatnya lebih menarik dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik dan seperti itu kan refleksi Kak. Kecuali video ini anaknya ono sing tuku pentol, ono sing tuku es, ayu lah jenengan pembelajaran itu kurang efektif karena masih banyak anak yang di bawah pohon utek-utek apa itu lemah karo nyukil seperti itu ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Kak ya? Ada enggak? Enggak ada ya, kita lanjut slide ya. Kak Tarjo, udah mulai punya gambaran Kak Tarjo? Ya punya Pak, sudah gambarannya Pak. Yang lain kakak-kakak yang lain kalau semuanya diam saya anggap sudah punya gambaran. Saya lanjut ke slide berikutnya agar waktu kita juga itu ya efektif ya, tidak molor. Lanjut. Kak minta waktunya sebentar Kak ya. Bentar ya, saya tak balesi apa anak-anak ya. Tak kasih tugas. Mat. Sebentar, waalaikumsalam. Kita habis sampai mau membuat dari kita ya jadi kita lanjut Kak slide berikutnya. Nah, penjelasan teknis aksi nyata ya. Ini ya Kak ya, ini penjelasan teknis aksi nyata kita. Di sini hanya ada satu bukti dari kemampuan ya, kata-kata ini hanya ada satu bukti dari kemampuan yaitu tindakan ya. Tuh. Ya.
Kita mampu kalau kita melakukan tindakannya. Bilang mampu tapi tidak melakukan tindakannya. Ya. Saya yakin kakak-kakak mampu dalam membuat ya aksi nyata ini. Ya. Ini menurut Mary Ebner, Edsenberg atau apa itu, tidak tahu bahasa Inggrisan. Ya. Modal penugasan mandiri, modelnya ini adalah penugasan mandiri tidak kelompok. Jadi kakak-kakak sekalian nanti membuatnya secara mandiri menurut di sekolahnya masing-masing. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi baik dan benar. Ya. Mungkin ini bisa menjadi tahap kakak-kakak dalam intinya tuh uji coba praktek lah. Jenengan lihat CP, jajal CP ini tak bedah dewe. Aku tak nggawe tujuan pembelajaran dewe lah. Ya menurut kondisi sekolahku yang ada, asetku apa aja. Mungkin bisa seperti itu kakak-kakak. Terus jenengan modifikasi sendiri, ya. Terus masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar, ya. Tuh. Yang pertama, nih, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, intinya tetap videonya satu pertemuan. Ini di sini memang diharapkan RPP-nya modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Kak Tri? Ya, mau tanya Kak, untuk pembuatan video besok itu untuk hasil nyata, apa namanya, materinya sama yang kita unggah kemarin atau berbeda ya? Berbeda tidak apa-apa Kak, ya. Jenengan materi yang lain mungkin pas aku kipas, mungkin bisa dicicil sekarang Kak ya. Soalnya nanti kan sebentar lagi ESD masih lama libur ya Kak ya. Takutnya nanti ada tes gak ada siswa. Tesnya nanti itu Desember. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin jenengan hari ini pas materi senam, ya wis lah aku tak nganggo senam. Mungkin jenengan materinya pas ini sepak bola, ya aku tak nganggo sepak bola atau mungkin sama lagi boleh. Sama lagi boleh. Sama lagi nggak apa-apa. Yang penting videonya berbeda saya. Oke. Jangan video yang kemarin jenengan masukkan lagi, nanti akan di-tag dari LMS. Itu berarti sama. Copy paste. Kita masukkan ke YouTube, terus linknya kita copy, kirim ke LMS. Saya dulu seperti itu Kak, tapi saya nggak tahu ini, coba nanti kita pelajari. Kan ini pemahaman kita nanti membuat aksi nyata ya Kak ya. Nanti di YouTube berarti harus di YouTube. Soalnya ini saya juga belum membaca kemarin. Terlalu banyak kegiatan juga belum membaca slide-slide-nya ini. Secara spontan langsung jeneng kalau nganakin jenengan ngaten. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi kita di sini nanti bedah bareng-bareng, kita belajar bareng di sini. Ya. Jadi RPP-nya modul ajar itu boleh yang kemarin, tapi dengan video yang berbeda. Boleh saja. Boleh juga dengan materi yang berbeda, tidak harus seperti yang kemarin. Itu ya Kak ya. Itu dalam mengembangkan RPP modul ajar dapat melihat kembali. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Tuh. Ya, modul yang ada bisa menggunakan yang modul yang kemarin juga. 1.6 kemarin kita itu praktek mengajarnya ya pengembangan perencanaan, jadi 1.6 ya benar. Terus pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Kita sesuaikan dengan backward design, yang dimana kita kemarin disuruh membuat tujuan pembelajarannya dulu.
Kita belum tahu tujuan pembelajarannya, langsung langkah-langkahnya ruwet ya ke belakangnya. Jadi tujuannya apa dulu sih kita? Masa kita kepengen lunga ning Semarang, wis tujuanku kepengen ning Semarang, tapi apa? Kita nggak tahu tujuan kita. Aku harus lunga ning endi ya, numpak bis endi kan bingung. Ya. Kita tujuan kita ning Semarang, oh naik bis kaisik, naik iki kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu, ya backward design, baru kita membuat asesmennya. Nah, baru kemudian kita membuat langkah-langkahnya, kita menyampai tujuan itu gimana sih? Tuh, kayak aku rumah saya Wirosari, mandek Purwodadi sik, numpak bis, baru numpak bis Wirosari, ganti bis gede ning Semarang, nah seperti itu. Jadi langkah-langkahnya. Jadi kita tahu tujuannya dulu ya Kak ya. Gitu. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK. Nah, dalam tujuannya jenengan itu apa? Kan tujuan itu ada, mungkin ada bermacam-macam ya, bisa mulai pengetahuan, anak-anak memahami materi atau cara memandang ini, anak-anak bisa melakukan keterampilan, tergantung jenengan nanti dia punya apa. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter ya yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Jadi ada pembelajaran diferensiasi ya. Terus dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK ya. Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Ya. Tuh, jadi apa materi apa yang kita ada pelajari, terapkan saja di situ. Ya. Sebenarnya itu kita sudah melakukan Kak, tapi jenengan bingung, jenengan ngajar nanti yang di pemane gak ono otentik ya kasih kita otentik seperti itu aja. Jenengan ngajar secara piye toh, jenengan mengajar di video aja sih. Ya. Kayak isu-isu PJOK seperti ini nanti bisa kelihatan lah dalam pembelajaran jenengan. Ya, secara otomatis itu bisa kelihatan. Cuma kita tidak tahu ternyata itu ada seperti itu dapan-dapan, ono isu barang, ada ini barang, ada aset. Memanfaatkan aset lah. Kita punya bola voli ini wis dinggo itu kan memanfaatkan aset masuk kategori itu. Ya. Tuh, kita enggak punya bola voli, basket dinggo bola voli tapi secara modifikasi itu kan juga pemanfaatan aset. Cuma ya kita disuruh mengidentifikasi dulu. Saya jenengan bingung ya wes jenengan ngajar video ya nanti dilihat ya yang diperlukan apa, yang penting ada berdiferensiasi. Ya, saya kemarin yang penting ada berdiferensiasi sama ada autentiknya, asesmennya autentik. Ya. Terus berikutnya slide 21 menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak. Ini ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kita juga sudah melakukan non instruksional sama instruksional. Nah, di mana yang non instruksional itu di pemanasan, di pembuka. Nah, kita sebagai guru sudah melakukan seperti itu. Cuma kita baru memahaminya kan baru-baru ini. Oh, ternyata itu toh ya. Ya. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education. Jadi jenengan bisa pilih materinya kebugaran bisa, jenengan materi gerak bisa, dan permainan. Memang dalam
guru olahraga kan ya memang 3 kategori itu kan yang ada dalam materi kita, kebugaran, terus pendidikan gerak, dan permainan. Ada Pak kesehatan dimasukkan aja kebugaran, ya. Tuh, ya. Itu kan dikategorikan juga dalam kebugaran aja, segitu aja. Kita kan materi PJOK kan cuma itu, pendidikan gerak, terus kebugaran, meliputi kebugaran ya itu komponen-komponen bisa, HIV AIDS, kesehatan seperti itu kan ada kan juga, ya. Terus permainan ya, ada. Ya jenengan nanti mau mengambil yang mana gitu aja. Saya ngambil lompat tinggi, oh berarti kan menggunakan model pendidikan gerak kan seperti itu aja. Ya. Cuma kita tidak tahu ini model pendidikan gerak atau ini model pembelajaran sport education atau ini pembelajaran yang kebugaran, kita nggak tahu. Sebenarnya kalau kita lompat tinggi kita menggunakan model pendidikan gerak. Kita tolak peluru menggunakan model pendidikan gerak, ya berhubungan dengan kesehatan, kebugaran ya model pendidikan kebugaran. Kita permainan ya sport education kan itu. Kita lanjut aja. Ada rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi nanti di akhir pembelajaran panjenengan ada asesmen otentik ya Kak ya. Diharapkan itu Kak ya. Tuh, terserah panjenengan. Saya nggak mau ini gini gimana ya Pak. Saya cuma pengen tahu menurut pemahaman Kakak aja. Gimana? Jadi nanti Kakak lebih kreatif. Jenengan manut kula. Jenengan nggak kreatif. Nggak paham, nanti jenengan sepemahaman saya ya seperti ini yang seperti itu aja. Ya. Nanti kalau memang ada kurangnya ya saya komen di kolom itu komentar. Ya, Pak ini ada yang kurang sedikit gini seperti itu. Ya. Intinya ya kita saling belajar ya bersama-sama ya itu. Jangan jenengan terpaut sama saya nanti jenengan nggak bisa kreatif ya. Oh otentikku ya seperti ini pemahamanku seperti yang saya tadi Pak Munasi tadi berarti itu untuk permainan Pak ya enggak ya kita sebenarnya sudah melakukan asesmen otentik tapi pada materi-materi tertentu materi permainan sepak bola kan kita juga pernah tapi kan kita ada juga guru yang menggunakannya tidak menggunakan asesmen otentik penilaiannya dia cuma melewati kun bolak-balik seperti itu kita bener ya wes bijinya apik kan seperti itu ya itu sepak bola kan ada guru yang asesmennya seperti itu ya mungkin diganti saiki permainan ya tuh asesmen otentik kita tuh juga pernah melakukan Pak sebenarnya itu kita kan juga lompat jauh melakukan gerakan nyata ya memang itu sudah kita lakukan asesmen otentik ya karena memang gerak sesungguhnya gitu. Cuma kita tidak sadar kalau itu asesmen otentik ya baru tahu-tahu ini. Yang ketiga, kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum dudet ya. Kayaknya dudetnya tanggal 18 kan. Ya. Dudetnya kayaknya tanggal 18. Mungkin kakak-kakak sudah punya perencanaan. Ya hari ini kita fokuskan ke hari Senin pertemuan berikutnya ya jenengan bisa seperti itu ya. Lanjut saja. Ada yang ditanyakan Kak kira-kira di sini Kak? Kalau nggak ada saya ya Kak. Ini dalam hal ini saya bertanya Pak, masalah misalkan itu kan video kan 30 menit Pak. Mungkin kan kalau 30 menit secara langsung, kadang-kadang anak-anak kan Pak, saya istirahat dulu misalkan. Itu dalam satu video 30 menit istirahat dihitung termasuk dalam hitungan 30 menit enggak Pak? Segini aja Kak. 30 menit itu kan 30 menit itu kan intinya aja Kak ya.
Untuk pembukaan, akhir, refleksi itu kan tidak ditentukan kan. Ya, kita menyesuaikan aja. Ya. Untuk minum anak-anak kasih waktu aja 3 menit, minum sebentar, balik lagi. Mungkin bisa kan jenengan langsung ya, jenengan langsung ajar umpamanya mau sepak bola Pak, ajarin dia tendangan kaki bagian dalam, tendangan kaki bagian luar, berarti anak-anak kon dadi wasit dadi iki jenengan ning lapangan video beliau gerakannya. Terus yang penting apa? Rubriknya ya, buat itunya kalau jenengan kayak menilai cepat. Wong jenengan menilai atau enggak saya enggak tahu. Rubriknya enggak disuruh mengumpulkan, kan video tanpa editan. Ya. Ya. Intinya saya kan melihat jenengan menyampaikannya. Oke. Ya. Maksud saya paham ya Kak ya. Mungkin ini Ya, bisa Pak, jenengan ya. jenengan ini simulasi lah, simulasi tapi simulasi yang sebenarnya jenengan kayak menilai kan rubriknya tidak suruh mengumpulkan. Saya nggak tahu jenengan menilai apa enggak. Wah kita menilai segini kan saya nggak tahu. Yang intinya tapi tahapannya kan tetap akan kelihatan saya melihat. Paham ya Kak ya, seperti itu Kak ya. Oke Pak, oke paham Pak. Ada lagi ditanyakan Kak kira-kira Kak? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke slide berikutnya ya Kak. Ya. Itu. Jadi tugasnya RPP sama video. Kita lanjut aspek penilaian. Ini aspek penilaiannya ya, yang mungkin jenengan rancang sebagai asesmen otentik tadi, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Ini yang dinilai, yang saya nilai Kak. Ini aspek penilaian dari video ini panjenengan. Dilihat dari kategori ini. Yang pertama, jenengan bisa mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif enggak? Lingkungan belajar yang kondusif itu bagaimana sih? Kita guru olahraga pasti tahu. Ya. Yang kondusif, ning ngarepan kae ono dangdutan. Mosok Mbak adep noron, dia adepnya gitu kan enggak? Di belakangi tempat keramaian atau cari tempat yang lain. Ada enggak sih video, ada enggak sih kegiatan itu nanti? Kita kan bisa melihat dari video lingkungan sekitar itu nanti. Terus interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Ada enggak sih kata-kata jenengan? Ya bagus, seperti ini. Nah, kemarin kan kita sudah disuruh mengukur berapa detik. Ini kan seperti itu kan. Oh, efektif seperti ini. Ada kata-kata ini kan. Itu penilaian aspek yang pertama. Yang kedua ini menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti saya melihatnya di pembukaan proses belajar jenengan melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik enggak lingkungan jenengan. Terus yang ketiga menerapkan pengajaran yang efektif enggak dari pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat pendekatan mendampingi peserta didik. Jika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, jenengan ada umpan balik enggak, jenengan dampingi yang benar seperti ini enggak. Penerapan pembelajaran berbasis model. Ya. Tuh. Penutupan proses belajarnya. Terus yang ketiga yang dinilai merancang dan menerapkan asesmen otentik. Rancangan asesmen otentik yang jenengan bagaimana? Dan menerapkan asesmen otentiknya itu bagaimana? Tuh, yang mungkin yang saya lihat dari video ini panjenengan, yang mungkin bisa saya nilai. Ya, kategorinya itu. Bentar, Kak. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin ini Kak kita belajar ya bareng-bareng.
yang mungkin ditanyakan ada di sini tadi. Ya, tadi kan menurut saya ya, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran, selanjutnya melakukan pembelajaran pusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda empu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan tahap what, so what, dan know what. Ini adalah refleksi itu apa? Burton ya Kak ya, yang ini Burton ya. Tuh. Terus dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5. Wes gak usah, yang penting jenengan ada refleksi panjenengan lah, kira-kira pembelajaran jenengan sudah efektif kan enggak? Jenengan sama memahami ini bingung, tapi kalau bisa ya enggak apa-apa, bagus. Buat kan sama aja sebenarnya. Iya, ini kan sebenarnya sama aja, kita berbicara selang langsung buat kenapa gini-gini sama aja. Ya. Terus tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi. Ya, know what. Tuh. Dengan siapa mana saya? 8 so what menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tahap refleksi terakhir adalah know what, ya, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Nah, ya, itu. Jadi ada kata-kata, oh, saya sudah baik pembelajaran saya menurut saya, dan saya nanti akan kedepannya akan membuatnya lebih baik lagi dengan model-model pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kan refleksi dari jenengan. Ya. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual. Isu-isu dalam PJOK bisa dengan kaitan juga. Pinter-pinternya jenengan lah nanti itu intinya. Setelah saya melakukan pembelajaran ini, setelah saya melihat dari isu gender, ternyata cowok cewek kalau diberikan pengertian yang sama itu sebenarnya bisa membuat efektif dalam pembelajaran. Itu bisa, itu juga memerlukan refleksi. Besok suatu saat saya akan menggunakan modul-modul pembelajaran seperti ini yang intinya tidak ada perbedaan antara perempuan dan wanita, semua sama. Di sini kita belajar, tidak membuat jadi atlet, tidak membuat jadi itu, kita cuma memahami gerak yang benar, ya. Jadi semua sama. Ya. Kalau mereka pengen hebat, pengen luar biasa, latihan mandiri di rumah. Kalau di sekolah itu cuma memberikan pemahaman, ya itu. Ya, seperti yang dikatakan kita belajar 2 kali pertemuan langsung jadi atlet, walah langsung pinter gak mungkin. Ya. Tuh. Jadi pinter-pinternya kakak-kakak sekalian memahami kata-kata seperti ini, ya. Itu keseluruhan tahapan refleksi, ya intinya dalam pembelajaran mungkin jenengan disuruh mengaitkan isu-isu lah kita, isu gender, isu disabilitas, isu apa, ya. Tapi ya nanti yang tahu kakak-kakak sendiri, soalnya yang tahu lingkungan sekitar di sekolah jenengan kan kakak-kakak sendiri. Itu dari refleksi, ya. Refleksi ya menurut saya hampir sama yang seperti saya jelaskan tadi di Lumaji, ya. Intinya seperti itu. Jenengan memberikan refleksi pembelajaran dari ini bagaimana, baik atau enggak. Kalau baik, kedepannya saya pengen apa, seperti itu. Enggak apa-apa, ya. Itu aja. Terus ada testimoni peserta didik yang memberikan penilaian mengenai pembelajaran yang kita lakukan. Hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kita dianggap, ya, disuruh jujur, ya, mengakui kesalahan yang kurang apa, nggak ada yang malu, nggak ada yang apa, ya. Itu semua itu untuk perbaikan kita semua.
Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Ya, itu kan kalau ada kekurangan dari pembelajaran kita. Bersikap selektif, Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide petang. Ya, itu intinya. Jadi di dalam RPP cukup peristiwa atau ide penting. Jadi dalam refleksi nanti ya intinya kita ambil inti aja lah. Tidak perlu tentang segala sesuatunya. Inti yang jenengan dapat dari yang setelah dia lakukan apa, itu aja. Lihat ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan. Ini masih dalam tahap refleksi. Ya, saya yakin kakak-kakak masih paham ya refleksi itu bagaimana. Saya yakin kakak-kakak paham. Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar. Ini ya. Ini jenengan diajari membuat rubrik penilaian dalam keterampilan yang dimana ada indikator-indikatornya juga di sini. Seperti kita kemarin, yang disuruh membuat rubrik. Ya. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajesional. Oh ya, ini buat saya ya Kak ya. Ini. Kak Darwis, izin ngantar ke murid sebentar Gi. Ya, enggak apa-apa Kak. Ya, ini kurang sebentar lagi selesai juga enggak apa-apa, tinggal dulu enggak apa-apa. Ini pemahaman aja. Ini jadi rubrik penilaian saya nanti. Ya, refleksi keterampilan mengajar panjenengan seperti ini. Peserta mampu menjelaskan secara rasional so what, no what. Ya, ini refleksi saya. Jenengan baik, sangat baik, cukup atau kurang. Ya. Tuh. Ya, enggak perlu jenengan pahami ya, cuma jenengan oh ki sing diajarke. Peserta mampu mendeskripsikan 3 refleksi. Peserta mampu mendeskripsikan kriteria. Nek jenengan terpaut seperti ini bingung nanti jenengan. Jenengan pemahamannya jenengan aja, lakukan aja, yang penting itu terkategori dalam refleksi gitu aja. Ya. Tuh. Ini lini masanya. Jenengan menyusun aksi nyata, membuat RPP, yang kedua penyusunan aksi nyata, pembuatan video, terus diupload RPP, modul ajar dan video tentang 8 hari setelah sesi persiapan, kemudian penilaian karya nyata yang dari saya, ya penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RP modul ajar dan video, baru refleksi aksi nyata yang kita lakukan di tatap maya, bukan refleksi jenengan pembelajaran loh ya, ini refleksi video ini jenengan nanti kita lakukan di tatap maya. Ini urutannya. Jangan gawe RPPC, bar RPP jenengan menyusun pembuatan videonya. Bar pembuatan video ini ngupload video dan RPP di LMS. Ya. Kemudian saya menilai, baru kita nanti tatap maya berikutnya merefleksikan. Bukan refleksi yang video pembelajarannya jenengan. Ya. Tuh. Ya, tapi refleksi bersama-sama ya, bukan refleksi di video yang jenengan nanti tampilkan, bukan itu. Diskusi dan tanya jawab ya, ada yang ditanyakan kira-kira Kak dari pemahaman kakak-kakak sekalian. Dari tugas aksi nyata kira-kira bingung, ngeluh, apa paham? Nah, saya yakin paham. Ini kan hampir kayak video. Berarti seperti yang kemarin Kak ya, kita membuat RPP, kemudian kita videokan dalam pembelajaran, kemudian kita RPP dan video itu kita upload di LMS. Nanti pada pertemuan tatap maya tanggal 19 itu kita bahas bareng-bareng secara umum gitu. Iya. Ya. Jadi intinya dari faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, jenengan ambil 2 yang mungkin saya itu, yang penting berdiferensiasi dan ada asesmen otentik. Kalau itu ada,
hal-hal yang tadi saya jelaskan pasti akan mengikut sendiri, Kak. Gender apa pasti akan mengikut, saya yakin. Ya. Kayak harus begini. Ya. Ada lagi Kak yang ditanyakan, Kak? Sudah jelas. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada, saya ganti slide berikutnya. Langsung ya, Kak? Ya. Nanti bisa dibuka-buka. Kamu Naji kemarin ya, Sidani bisa membuka modul. Memang belum itu toh, belum masuk tugasnya. Ya, yang 2.6D itu nah, ternyata belum saya enter ke anuan. Nah iya gitu, makanya kan belum bisa lanjut. Kita langsung saja ke slide berikutnya. Pada akhir sesi, kakak-kakak bisa merefleksikan koneksi antar materi membangun penugasan aksi nyata. Jadi jenengan tadi bisa merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 sampai 1.6, 2.1 sampai 2.6. Jenengan sedikit mengingat lagi dan punya gambaran. Terus memahami tugas aksi nyata nanti, ya. Kriterianya bagaimana itu. Terus terakhir penutup, ya. Mungkin itu Kak untuk seksi untuk kegiatan tatap maya pada hari ini. Ini ada sedikit penguatan. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Willy, tepuk tangan. Mau coba. Halo Kak Ya, Jaya. terima kasih. Ya, mungkin kalau ada kata-kata atau apa yang kurang jelas nanti bisa japri aja ya, ditanyakan ya. Ini sudah sesi akhir untuk tatap maya pada hari ini. Mungkin itu. Terus untuk tugas-tugas saya cek insya Allah sudah semua, dan tolong juga dicek untuk aksi nyatanya ini di LMS ya, dibuka-buka. LMS dibuka-buka kira-kira kapan sih terakhirnya ya, terakhirnya kapan sih, kayaknya 18 November kayak terakhir. 18 Pak. Iya Kak. Ya 18. Setelah ini kita apa sih materinya itu dipelajari ya Kak ya. Nah itu dari saya. Pantunnya di SC Kak. Waktu apa Kak? Pantun. Oh pantunnya. Nah di foto ya. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendaknya beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini selalu lihat Indra. Oke. Ya itu ya, ini dari saya, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Intinya untuk kegiatan tatap maya ini kita akhiri ya. Terus kita beraktivitas sendiri. Mungkin salah satu Kak Gunedi ada menunjukkan bawahnya Kak Gunedi, mungkin Kak Titi tutup, kita berdoa dulu baru foto bersama ya. Oke, moga Kak Titi. Halo Kak Titi. Iya Kak. Tutup Siap. doang, kok jadi mudin bareng. Siap Kak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, monggo dipersilahkan. Berdoa selesai. Monggo kakak-kakak foto dulu bersama Kak ya.
Foto. Foto ah, ndengi aku ramel foto. Kak Kamto, bawa laptop tuh Kak Kamto. Oh, pakai HP. Kenang mana kenang ini? Kenang sibuk dia. Pakai HP bener. Oke, siap. Enggak apa-apa lah. Siap. Denger paling. Kak Danang lagi jadi moderator neng KPU. Oh iya, sip. Siap. 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Siap. Mas Kantong kok tambahkan ibadah. 2, 3. Oke. Yup. Lagi. Wah, lah dalak. Oh, agak. Sudah. Satria. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya ya. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yoyo ilang di Kak Yoyo. Mas Yoyo mesti lagi mau jual bendah ya mesti. Mbak Eda, ini sore tak bel kayak, ngerti. Lah, wih. Tak bel. Sore-sore. Bendah iki berbunga-bunga kita lagi karo Mas Yoyo iki. Tak klakson. Mbak Eda kemarin tak klakson. Budi toh. Anu Mas, saiki iki klaksone pribadi Mas. Klaksone Mas Yoyo kok. Ding ding. Lah di tengah ya, Pak. Klaksone ding ding ding. Kapan ya? Gua Pokoknya aman. Klaksone Bapakku iki kangen bapakku kangen aku. Bapakku kepak. Ya udah pokoknya aman karo Mas saya. Karo Mas saya aman-aman. karo nganu salam sehat. Ding ding ding. Kodoyen nggih, Pak. Lagi nyanu. Silakan, Mbak. Sapiku. Lho iki. Awakmu ning ndi iki?